حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur, memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kita banyak nikmat. Siang hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia dalam rangka ada sholatil Jumat. Kita menegakkan sholat Jumat 2 rakaat yang diawali dengan mendengarkan khutbah yang mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi sebab naiknya derajat di akhirat, sekaligus jejak kita menjadi sebab luruh serta reburnya salah dan dosa-dosa kita, dan kita kelak termasuk minal faizin, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bakal menuai keberuntungan. Allahumma amin. Kita juga bersolawat untuk Rasulullah salawatullahi wassalamu alaihi. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, dan kita sebagai umat banyak berharap untuk bisa kenal semakin dekat agama dan juga ajaran beliau. Mudah-mudahan kita mengamalkannya dengan mudah atas pertolongan dari Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa membawanya sampai dengan akhir hayat, yang kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, sekaligus dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan murafaqah, kebersamaan dengan Nabi alaihi salatu wa afdalu taslim di dalam surga yang penuh nikmat sungguh tiada tara. Allahumma amin. Di mimbar yang mulia ini, selaku khatib kami senantiasa berwasiat untuk pribadi maupun umat Islam, marilah senantiasa kita bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa dalam arti sederhana imtithalul awamir, kita menjalankan perintah-perintah agama. Wajtinabun nawahi, kita juga meninggalkan larangan-larangan agama. Dalam arti yang lebih khusus, kita menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Allah dan juga tuntunan Rasulullah, dan kita meninggalkan larangan agama juga sesuai dengan petunjuk Allah dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk kita sadari bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali akan dianugerahkan oleh Allah kepada muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-A'raf pada ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanya akan berpihak
untuk mereka-mereka yang bertakwa saja. Allahumma ja'alna min ibadil mutaqin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan mereka. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di setiap kali hari Jumat datang, di situ ditegakkan ibadah Jumat. Sebelum pelaksanaan sholat 2 rakaat, senantiasa ada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dalam khutbah, khatib senantiasa berwasiat untuk kita meningkatkan iman dan takwa, dan kita memperbanyak amal-amal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya adalah satu, agar kita nanti setelah mati jauh lebih berbahagia daripada saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 201 yang kalau kita sebut adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah Tuhan kita agar diberikan kebaikan di dunia, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, dan juga agar diberikan kebaikan di akhirat, agar kita sama-sama masuk ke dalam surga serta dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Namun tidak sedikit orang yang masih sekedar memikirkan hidupnya yang enak, akan tetapi matinya yang enak belum terlintas sedikit pun dalam benak mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika hidup adalah hitungan angka, kita memiliki batasan waktu, walaupun masing-masing kita adalah relatif, akan tetapi Allah dengan ilmu dan keadilannya memberikan sebagaimana yang ada pada kita. Umatnya Rasulullah ada yang hitungannya sekian, sekian, dan sekian. Kalau memang melebihi dari jatah umurnya Rasul itu adalah bonus. Bila mana kurang itu tidak masalah, yang penting umurnya penuh dengan berkah. Ketika hidup di dunia kita divonis oleh Allah, jangan sampai kita terlalu terbang tinggi melupakan masa depan yang hakiki. Jangan sampai kita terlalu memikirkan yang ada pada saat ini sehingga sama sekali tidak menyiapkan bekal untuk nanti di saat semuanya tidak berguna kecuali adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 3 ayat mulai dari Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, juga sama sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 35, dan puncaknya Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 125. Katanya Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan dijemput maut. Artinya yang hidup kita manusia maupun yang hidup yang lainnya itu bakal didatangi kematian. Namun vonis ini seringkali diabaikan. Tidak sedikit dari kalangan manusia itu melalaikan, sehingga orang yang lalai mati itu adalah orang yang tercela, orang yang terlalu bergelimang dengan dunia, yang dia hanya menganggap kehidupan hanya saat ini saja. Namun orang yang takut mati itu masih manusiawi, karena kita sama-sama masih belum siap untuk menghadapi mati tersebut, sehingga perlu bekal yang banyak. Perlu untuk kita mencari apa saja yang bisa menjadikan kita selamat pada hari tersebut. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita hidup, kita nanti bakal mati, dan mati kita tidak jauh berbeda dari kita hidup. Menyitir apa yang disampaikan oleh Rasul pada hadis riwayat Imam Muslim, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi, setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan bagaimana caranya meninggal dunia. Dan para ulama menyampaikan, orang meninggal dunia tidak jauh berbeda dari aktivitas kesehariannya. Oleh karena itu kalau kita lihat kehidupan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang beriman, bagaimana Rasulullah dan para sahabat, bagaimana pula para ulama-ulama yang soleh, maupun sebelumnya ada nabi beserta pengikut-pengikut dari kaum tersebut, ketika betul-betul tulus dan jujur dengan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan tindakan-tindakan perintah agama dan menjauhi larangannya, maka akhir hayatnya pun tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi memaknai doa sapu jagat yang sering kita munajat, jangan sampai kita hanya berpikir hidup
saat ini saja, tidak untuk nanti, akan tetapi hidup kita yang hakiki adalah nanti yang sekarang kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah hadirin, kisah yang sangat tragis, patut untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Allah berfirman pada ayat yang ada di surat Al-Masad, sebagian kita menyebut surat Al-Lahab, surat urutan ke-111 yang hanya berjumlah 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan mulai tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surat ini membicarakan Abu Lahab beserta istrinya. Abu Lahab yang namanya adalah Abdul Uzza, istrinya yang biasa dipanggil Ummu Jamil namanya adalah Urwah. Abu Lahab tiada lain tiada bukan adalah saudara kandung dari ayahnya Nabi, saudara kandung dari Abdullah yang masih berstatus pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dikisahkan dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, ketika selang beberapa waktu setelah turunnya satu ayat pada surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi berikan peringatan kepada karib kerabatmu. Maka yang dulunya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dalam waktu 2 tahun sekian bulan, setelah turunnya ayat ini beliau dakwah terang-terangan, tidak tedeng aling-aling, sehingga beliau mengumpulkan di Bukit Sofa orang-orang Quraisy dan orang-orang yang lain dari kalangan orang Arab yang ada di Mekah. Kemudian disampaikan kalau aku adalah pemberi peringatan bakal ada azab yang sangat pedih di depan, maka satu-satunya jalan keselamatan adalah Islam. Pamannya yang bernama Abdul Uzza atau yang disebut Abu Lahab ini maju paling depan, kemudian memberikan penolakan seraya mencela dengan sangat-sangat menghina. Taban laka ali hadza jama'tana wa fi riwayatin ali hadza da'autana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah atas dasar hari yang remeh seperti ini engkau repot-repot sampai mengumpulkan kita, atau engkau repot-repot sampai mendakwai kita? Kemudian Allah membayar lunas dengan menurunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab ayat pertama sampai dengan terakhir ayat yang kelima, dan 10 tahun berikutnya menjadi kenyataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. 10 tahun berselang, benarlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah 2 tangan Abu Lahab dan celakalah dia Abu Lahab. Maksudnya bukan 2 tangannya saja, akan tetapi dia bakal celaka di dunia sampai dengan di akhirat. Di dunia karena tanpa keyakinan keimanan kepada Allah hidupnya hina, walaupun dia memiliki segalanya. Sehingga ketika Allah berfirman ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan bermanfaat sedikit pun harta benda maupun apa yang sudah diupayakannya. Hidupnya di dunia betul-betul sangat hina walaupun dia memiliki segalanya, dan di akhirat lebih lagi karena bakal dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Disebutkan oleh para sejarawan hadirin bagaimana matinya Abu Lahab. Abu Lahab matinya sangat mengenaskan. 10 tahun setelah Rasulullah berdakwah, maka kisah ini terjadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan dengan membawakan tadi firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi berikan peringatan kepada karib kerabatmu yang pertama kali menolak dengan nada menghina
sekaligus mendoakan yang tidak-tidak adalah Abu Lahab. Allah membayar lunas apa yang telah diperbuat, belum lagi nanti untuknya di akhirat lebih mengerikan dan lebih mengenaskan lagi. Abu Lahab sakit dengan penyakit yang orang-orang menjauhinya. Dia terisolir dari kehidupan sehingga bahkan keluarganya termasuk anak dan menantunya sekalipun tidak mau mendekatinya. Sehingga hanya sekedar diberikan makan kemudian dijauhi. Dan sakit itu menggerogotinya terus menerus sehingga ketika tidak ada lagi harapan untuk hidup karena raganya sudah tidak kuat, matilah dia dalam keadaan su'ul khotimah sesuai dengan perbuatannya apa yang telah diperbuat kepada utusan Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wa afdhalu taslim. Sampai kemudian diperlakukan tidak manusiawi. Kalau binatang kita punya hewan kesayangan masih kita kubur, kalau ini tidak. Anaknya menggali tanah, kemudian ketika sudah ada wujud galian tanah, maka didoronglah bangkainya Abu Lahab ini masuk ke dalam tanah dengan menggunakan ranting atau bagian cabang dari pohon. Baru setelah itu dikubur bersama-sama. Iya dan billah min syarri dzalik. Marilah untuk kita siapkan apa yang akan menjadi keselamatan bagi kita di kehidupan yang sebenarnya nanti. Jangan sampai kita lalai dari doa munajat kita yang terus kita lafaz berupa doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah untuk bahagia dunia. Kita juga mohon kepadanya untuk bahagia akhirat. Serta kita benar-benar berlindung kepada Allah dari dahsyatnya siksa neraka. Mudah-mudahan dengan setiap kali kita mendapatkan pencerahan, minimal di setiap pekan di hari Jumat, yang kita tambah dengan momentum yang kita sempatkan berupa tausiah, berupa nasihat, berupa pengajian dan yang lain sebagainya, semakin menambah rasa iman, semakin pula meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan mudah-mudahan semakin menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Allahumma amin. Akhirnya marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan ketulusan kita berharap mudah-mudahan munajat kita betul-betul diijabah oleh Allah dan segala salah maupun dosa kita diberikan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, nas'alukal khaira kullah ajili wa ajili wa na'udzubika min su'il khatimah wa min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min adzabin nar inna adzabaha kana gharama. Wa ya Rabbana nas'aluka hubbak wa hubban man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Wa nas'aluka ya Allah murafaqata nabika fil jannah wa ja'alna min ibadikal mukhlisin al mukhlasin al qaimina ala din. Allahumma ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana waghfir lana warhamna wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wassarif qulubana ila ta'atik wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah.